Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haritsa Alfat Sinaga dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang sejarah PPKI. Ini adalah video lanjutan dari materi teman saya yang bernama Fikri Haq. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta menambah 6 anggota baru tanpa seizin Jepang. Ini menegaskan bahwa PPKI bukanlah alat Jepang. PPKI sepenuhnya milik bangsa Indonesia. Kemudian perubahan situasi setelah Jepang menyerah. Pada 15 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Sejak saat itu, Jepang tidak lagi memiliki kekuasaan atas Indonesia. Semua lembaga bentukan Jepang sebenarnya tidak sah secara hukum. Namun, para tokoh Indonesia memanfaatkan PPKI sebagai alat perjuangan nasional, bukan sebagai lembaga Jepang. Karena itulah, walaupun PPKI awalnya dibentuk oleh Jepang, perannya berubah total menjadi badan nasional yang memperjuangkan kepentingan Indonesia. Kemudian ada hubungan PPKI dengan proklamasi. PPKI tidak terlibat langsung dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Namun PPKI berperan besar setelah proklamasi, yaitu untuk menyempurnakan kemerdekaan, mengatur negara yang baru lahir. Karena itu PPKI sering disebut sebagai badan yang menyempurnakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada sidang-sidang PPKI. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini PPKI mengambil keputusan yang sangat penting. Yang pertama ada pengesahan UUD 1945, kemudian menetapkan IR Soekarno dan sebagai presiden. Yang ketiga menetapkan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang keempat mengubah Piagam Jakarta agar sesuai dengan persatuan bangsa. Kemudian sidang kedua diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Keputusan penting pada sidang ini adalah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menetapkan gubernur di tiap provinsi. Kemudian sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945, keputusannya ada membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Kemudian ada makna historis PPKI. PPKI memiliki makna yang sangat penting karena menjadi bukti kesiapan bangsa Indonesia untuk merdeka, menunjukkan bahwa Indonesia tidak berdiri secara tiba-tiba, menjadi dasar sistem pemerintah Indonesia hingga sekarang. Tanpa PPKI, Indonesia mungkin akan mengalami kekosongan kekuasaan setelah proklamasi. Kemudian kita ke kesimpulan dari sejarah PPKI. PPKI adalah lembaga penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia walaupun dibentuk oleh Jepang. PPKI bergerak mandiri, berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia, menjadi fondasi awal berdirinya negara Republik Kesatuan Indonesia. Kemudian PPKI membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa sendiri, bukan pemberian penjajah. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.